Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk ketua kelas, pimpin doa. Siap berdoa. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Untuk Diva pimpin sebagai DJ. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, aku yang mendukungmu. Payung proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Berdiri yang satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Diva. Anak-anak semua, minggu kemarin kita murojaah surat pendeknya sampai mana? Sampai ini ya, surat An-Nas. Ayo kita sama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahu. Anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, akan Bapak cek kehadirannya dulu. Yang hadir bilang hadir ya. Naura, Dini, Tito, Diva, Rizky, Anissa, Adit. Adit tidak dapat. Izin Pak. Oh izin. Kemudian Sandi, hadir. Ya, alhamdulillah sudah Bapak absen semua. Adit aja ya yang ini izin. Semoga nanti kita diberikan kesehatan selalu oleh Allah. Supaya apa? Supaya bisa berangkat sekolah, belajar, menuntut ilmu. Nah, anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, marilah kita main tepuk semangat dulu supaya tidak ada yang ngantuk. Tuh, soalnya ngantuk tuh. Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi masih ada yang ngantuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Sudah pada semangat semua? Ya. Alhamdulillah. Pada pertemuan minggu kemarin kita belajar tentang hari kiamat. Ada yang masih ingat? Apa Naura? Kiamat sukro dan kiamat kubro. Ya, kita minggu kemarin belajar tentang kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Ya, sekarang pada hari ini kita akan belajar tentang kejadian hari akhir. Atau tujuan pembelajarannya satu, peserta didik mampu menjelaskan perjalanan peristiwa hari akhir.
Dua, peserta didik mampu membuat karya kreatif berupa poster tentang perjalanan peristiwa hari akhir. Apa yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia berakhir? Ada yang tahu? Apa sih? Tidak ada yang tahu? Oke. Sebelumnya Bapak mau menayangkan video dulu nih. Nanti kalian perhatikan baik-baik, oke? Ya, ditonton dulu. Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan walaupun sedikit. Jika amalan itu hanya sekedar biji sawi pun, pasti akan kami datangkan pahala, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Semoga amal baikku lebih berat dalam timbangan ini. Ikutlah denganku. Apakah aku akan masuk surga? Belum sekarang. Tapi amal baik lebih berat timbangannya. Benar, tapi untuk masuk surga, kamu harus benar-benar suci. Jadi hapuslah sisa dosamu. Dimana terlebih dahulu? Baiklah. Tidak, ini pasti timbangannya yang salah. Tolong, jangan siksa aku. Aku mohon. Wahai hamba Allah, amal baikmu sangat berat. Mari saya antar menuju surga. Meskipun kamu perlu membersihkan sedikit dosamu terlebih dahulu. Baiklah, permisi. Aku keberatan. Apa yang membuatmu keberatan? Di situ terlihat amal baiknya lebih ringan. Tapi mengapa berat yang melebihi amal buruknya? Silakan jelaskan. Semasa hidup saya selalu bertasbih kepada Allah. Apa hubungannya? Karena bertasbih adalah amalan ringan di lisan, namun berat di timbangan. Benarkah demikian? Benar, wahai hamba Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Aku sering membaca kalimat itu semasa hidupku. Semoga timbangan amal baik bersama beratnya seperti ini ya. Amin. Nah, itu adalah video tentang kejadian pada hari akhir ya. Tadi sudah dilihat kan? Sudah. Ada apa? Ada timbangan. Timbangan itu menentukan lebih berat mana? Apakah kebaikannya atau keburukannya, pahalanya atau dosanya. Ya, tadi kalau berat timbangan baiknya maka akan masuk surga. Tapi kalau lebih berat timbangan buruknya akan masuk neraka, mendapat siksaan Allah. Ya. Kemudian ada yang timbangan keburukannya itu lebih berat dibandingkan timbangan kebaikannya. Tapi bisa masuk surga. Kenapa sih? Karena mulutnya itu sering bertasbih. Ya. Karena bertasbih itu ringan di lisan atau di mulut, tapi berat di timbangannya. Nah, Bapak akan menjelaskan kejadian hari akhir. Kejadian hari akhir. Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang panjang di alam akhirat. Manusia akan disidang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Beberapa tahapannya adalah 1. Yaumul Ba'ats, 2. Yaumul Mahsyar, 3. Yaumul Hisab, 4. Yaumul Mizan, dan 5. Yaumul Jaza. Apa aja sih tahapan tersebut itu? Yaumul Ba'ats itu artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir yang hidup. Jadi seluruh manusia itu akan dibangkitkan. Kemudian manusia-manusia tersebut itu akan dibangkitkan sesuai dengan amal kehidupannya. Ya, misalnya dia suka berbuat baik, maka dia itu akan dalam keadaan yang utuh wajahnya. Kemudian ada yang suka berbuat jahat, maka akan menyerupai babi kepalanya. Ya, kemudian ada yang kepalanya diseret-seret. Jadi tergantung amal ibadah ketika hidupnya. Selanjutnya, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas, yaitu padang mahsyar. Manusia akan kebingungan menunggu hari penghakiman. Matahari akan diletakkan sejengkal di atas kepala manusia. Kira-kira panas tidak? Panas. Tapi ini bagi orang yang amal buruknya itu banyak, ya. Tapi kalau yang amal baiknya banyak itu,
maka akan dilindungi, tidak merasa panas. Ya. Selanjutnya, Yaumul Hisab. Yaumul Hisab artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Dari hari dihisabnya amalan baik dan amalan buruk manusia. Seperti di gambar itu, ada orang yang apa tuh? Lagi sholat, berarti amalan baik. Yang kedua, lagi apa? Maling, ya. Pengen merampok rumah, amalan buruk. Kalau yang ketiga, memberi makan kepada orang miskin, ya. Kemudian yang terakhir, sedang bertengkar. Jadi amalan-amalan tersebut itu nanti dihisab, ya. Lebih banyak mana nih amalannya? Selanjutnya Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan amal buruk manusia. Semua perbuatan sewaktu di dunia harus dipertanggungjawabkan. Seperti gambar tuh, seperti di video juga, timbangannya itu ada dua kan, yang baik dan yang buruk. Kalau lebih baik, lebih banyak baiknya, maka akan masuk surga. Kalau yang lebih buruk, lebih berat, maka akan masuk neraka. Jadi semua perbuatan manusia di dunia itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Makanya jangan main-main nih kalau kita hidup di dunia, harus berbuat hal-hal yang baik. Dan yang terakhir yaitu Yaumul Jaza. Yaumul Jaza artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatannya ketika di dunia. Perbuatan baik akan mendapat balasan kebaikan surga, sedangkan perbuatan buruk akan mendapat siksaan dari Allah, yaitu neraka. Nah, dan semuanya akan Bapak bagi pembagian kelompoknya menjadi 5 kelompok, ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nanti masing-masing wakilnya akan mempresentasikan di depan. Apa sih tugasnya? Tugasnya membuat ilustrasi atau gambaran tahapan hari akhir. Kelompok 1 membuat ilustrasi Yaumul Ba'ats. Kelompok 2 membuat ilustrasi Yaumul Mahsyar. Kelompok 3 membuat ilustrasi Yaumul Hisab. Kelompok 4 membuat ilustrasi Yaumul Mizan, dan kelompok 5 membuat ilustrasi Yaumul Jaza. Paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, sekarang berkumpul di kelompoknya. Akan Bapak bagikan kertas gambarnya. Buat sebaik mungkin, semenarik mungkin, ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Cukup kan? Ya, sudah. Oke, sudah selesai semua? Oke, dari kelompok 1 dulu, nanti maju ke depan. Siap kelompok 1? Ya, Naura, silakan, dan teman-temannya maju. Di situ ya, depan. Kami dari kelompok 1, salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Yaumul Ba'ats. Ya, coba dilihat gambar di situ. Dilihatin. Lihat. Nah, di situ ada gambar apa? Ada orang yang bangkit dari kubur. Ya, tuh. Yang di bawah kelihatan tidak? Ada orang yang memakai pakaian lengkap seperti orang yang ini ya, sedang habis sholat tuh. Ya, ini adalah bentuk merupakan orang yang matinya syahid. Ya, jadi mati dalam keadaan baik. Kemudian di sini ada seperti malaikat sedang meniup trompet. Trompet itu sebagai membangkitkan manusia dari alam kubur. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Nah, terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Di belakangnya gambar. Nah, maksudnya adalah
melakukan dosa, maka akan balasannya adalah neraka. Paham? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, anak semua tadi sudah dipresentasikan semua dari kelompok 1 dan kelompok 5. Selanjutnya akan Bapak bagikan LKPD, nanti kalian kerjakan bersama teman sekelompoknya. Ya, nanti dijamin. Dijodohkan ya, cara mengarahnya dijodohkan. Oh, tinggal dipasang-pasangkan saja. Tinggal dipasang-pasangkan saja. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya, sudah dikumpulkan semuanya. Ya. Nah, sudah ya. Nah, sudah selesai semua. Terima kasih. Nah, anak semua. Nah, anak semua. Bapak pengen kalian menyimpulkan materi yang telah kita pelajari. Coba siapa yang mau baca? Ii, coba Ii. Baca kesimpulan materi. Nah, yuk dibaca I. Jamul Ba'at artinya hari kebangkitan, Jamul Nasya artinya hari kumpul, Jamul Hisab artinya perhitungan, Jamul Mizan artinya hari penimbangan, dan Jamul Jasa artinya hari pembalasan. Nah, pintar. Jadi itu kesimpulannya ya. Kita belajar tentang perjalanan peristiwa hari akhir. Nah, supaya kalian hafal, mari kita nyanyikan bersama. Nanti nih, Bapak tampilkan liriknya. Ini lihat dulu. Kita menghafal nama lain hari kiamat, agar kita memahaminya, agar iman bertambah kuat. Yaumul qiyamah hari kiamat, yaumul hisab hari Tuhan, yaumul ba'ats hari kebangkitan, yaumul jasa hari pembalasan, yaumul nasr hari penyesalan, yaumul zalzalah hari kemuliaan, yaumul wa'id hari ancaman, yaumul mahsyar hari berkumpul. Nah, selanjutnya anak-anak, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Kalian merasa ada yang kesulitan? Ya, alhamdulillah. Nah, pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang beriman kepada hari akhir. Nah, nanti kalian di rumah belajar dari buku paket atau bisa cari-cari di internet ya tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Paham semua? Oke, coba kita pimpin doa sebelum pulang. Yuk. Niat berdoa.